Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Roto Aini, aku dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Informatika. Sebagai seorang mahasiswa informatika, kayaknya nggak afdol kalau nggak ngomongin soal teknologi informasi. Detailnya, teknologi informasi itu teknologi yang membantu manusia untuk membuat, mengolah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarluaskan informasi. Tapi teman-teman, kayaknya kan teknologi informasi ini udah jadi bagian penting dalam hidup kita. Tetapi, dalam mengoperasikannya, terkadang kita tuh masih lupa nih untuk menerapkan etika dan moral yang baik dalam penggunaannya. Nah, maksudnya? Jadi di kesempatan kali ini aku mau jelasin ke teman-teman soal pentingnya etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi serta dampak dan tantangan yang kita hadapi dalam berinteraksi menggunakan teknologi informasi. Jadi teman-teman simak videoku ya. Nah, jadi pertama aku mau jelasin soal etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi. Tapi sebelumnya nih, teman-teman udah tahu nggak sih apa yang dimaksud etika dan moral? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sedangkan moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dari dua pengertian di atas, dapat kita ketahui bersama nih bahwa etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi merupakan suatu ajaran mengenai bagaimana perilaku yang benar atau salah dalam menggunakan teknologi informasi. Terdapat beberapa etika dan moral yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Teman-teman, kita tahu kan ya, kalau ketika kita mengakses teknologi informasi, kita kan menggunakan yang namanya perangkat lunak atau software, yang dimana perangkat lunak ini diciptakan orang-orang lain dan dalam pembuatannya pun tidak mudah, membutuhkan pemikiran yang lama dan hanya orang tertentu saja yang dapat membuatnya. Apalagi di era saat ini kan banyak banget kebutuhan masyarakat akan software-software yang semakin memudahkan kita ya. Nah, sebagai bentuk kesadaran diri kita untuk menghargai orang tersebut, kita harus melakukan beberapa cara nih. Yang pertama, menggunakan software yang asli, resmi, menghindari penggunaan software bajakan, serta berlisensi. Dan yang kedua, tidak ikut serta dalam tindakan pembajakan, penyalinan, atau penggandaan software secara ilegal. Dan yang ketiga, tidak melakukan tindakan pengubahan, pengurangan, maupun penambahan hasil ciptaan suatu perangkat lunak. Nah, akan tetapi, di sisi yang lain, sebagai wujud kesadaran diri, ternyata penggunaan software yang asli merupakan suatu kewajiban. Kenapa? Karena setiap perangkat lunak atau software yang merupakan ciptaan dari seseorang memiliki suatu hak cipta, teman-teman. Jadi, kita nggak bisa semena-mena menggunakan suatu software bajakan atau yang ilegal. Salah satu aturan atau undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, di mana mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini merupakan salah satu cyber law di Indonesia yang pertama, memberikan aturan penggunaan transaksi elektronika dan informasi elektronik, dan kedua, memberikan perlindungan hukum hak cipta elektronik, dan yang terakhir, memberikan perlindungan dari berbagai macam kejahatan cyber. Dan ketika kita melanggar aturan tersebut seperti penggunaan software bajakan, ternyata pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta Program Komputer yang akan dikenai sanksi atau hukuman.
Hal ini ditetapkan dalam Pasal 72 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, di mana barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer akan dipidana penjara selama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Masih ada nih etika dan moral yang lain yang dapat kita terapkan saat menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, tetap menjunjung tinggi kesopanan dan kesantunan saat berinteraksi dengan pengguna teknologi informasi yang lain. Di era sekarang ya, kayaknya kita tuh banyak nemuin hate comment misalnya, atau ujaran kebencian ya, kayak apa yang diketikkan itu menyakiti salah satu pihak. Nah, disinilah pentingnya kita untuk menerapkan etika dan moral atau kesopanan dan kesantunan, di mana kita harus menjaga kata-kata yang kita keluarkan, karena kita kan nggak tahu ya pihak mana yang akan tersakiti dengan apa yang kita omongkan, apa yang kita katakan, apa yang kita ketikkan. Karena itu kita harus benar-benar pikirin terlebih dahulu sebelum kita mau mengutarakan sesuatu di sosial media. Yang ketiga, menggunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, mungkin kayak baca berita ya, tapi harus difilter dulu nih beritanya benar apa enggak. Terus berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin jaraknya cukup jauh. Terus shopping. Oke, selanjutnya, tidak memanfaatkan teknologi informasi untuk perbuatan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, salah satunya nih ya, yang marak sekarang ini, pornografi. Teman-teman, kalian harus benar-benar menghindari hal ini ya, karena pornografi itu benar-benar melanggar yang namanya asusila atau norma yang berjalan di masyarakat. Selain itu, pornografi kalau dikonsumsi masyarakat yang belum waktunya ya, itu benar-benar merusak moral mereka. Dan yang terakhir, tidak mengumbar informasi pribadi yang kita miliki. Maksudnya, jangan mempublikasikan informasi pribadi kita yang sifatnya privasi. Contohnya, alamat, nomor handphone, tanggal lahir, karena dari data-data tersebut kemungkinan besar apabila ada orang yang berniat jahat dengan kita itu bisa menggunakan data-data tersebut nih teman-teman, kayak gitu. Di sini aku mau sedikit jelasin soal beberapa pelanggaran etika dan moral penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, cracking. Cracking merupakan kegiatan eksplorasi dan penetrasi terhadap suatu sistem komputer dengan tujuan negatif, seperti pencurian data atau perusakan sistem. Contoh kasusnya ada yang Tokopedia, di mana waktu itu tahun 2020 Tokopedia diretas oleh seorang hacker dan data 91 juta penggunanya tercuri dan dijual di dark web. Nah, itu salah satu kasus dari cracking yang di Indonesia. Dan yang kedua, penipuan, yaitu kegiatan memasukkan suatu informasi dengan tujuan mencari keuntungan. Mungkin kalau contoh simpelnya ya, kadang kan kita dapet nomor-nomor dari yang nggak dikenal gitu ya, terus tiba-tiba ngaku-ngaku saudara kita atau salah satu keluarga kita, terus minta transferan atau pulsa dan semacamnya. Itu mungkin salah satu contoh simpel. Dan yang ketiga itu pornografi, yakni kegiatan penyebaran baik video atau foto yang berisikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, atau kegiatan seksual lainnya yang melanggar norma keasusilaan. Nah, itu tadi beberapa etika dan moral yang dapat kita terapin saat menggunakan teknologi informasi. Nah, teman-teman, kebiasaan kita dalam menerapkan etika dan moral itu sangat berpengaruh dengan kita ke depannya. Maksudnya gimana?
Semakin sering kita menerapkan etika dan moral yang baik, itu akan membawa kita pada suatu kebiasaan yang baik atau disebut good habits. Dan ketika kita jarang untuk menerapkan yang namanya etika dan moral dalam menggunakan teknologi informasi, ia akan membawa kita juga pada salah satu kebiasaan, yaitu kebiasaan yang buruk. Nah, di sini aku mau jelasin dua kebiasaan itu. Good habits, seperti yang aku jelasin di awal tadi, saat kita terbiasa menerapkan etika dan moral yang baik dalam menggunakan teknologi informasi, hal tersebut akan menjadi kebiasaan bagi kita yang disebut kebiasaan baik atau good habits. Nah, contoh-contoh dari good habits itu salah satunya nih, tidak menggunakan software dengan ilegal atau bajakan. Artinya kita ini udah sadar kalau software itu merupakan ciptaan orang lain dan kita harus menghargai karya tersebut. Dan di sisi lain, hasil karya orang lain tersebut juga dilindungi nih oleh hukum, di mana kita harus menaati hukum yang berlaku dengan menggunakan software-software yang resmi. Dan yang kedua, memfiltrasi setiap informasi yang didapat dari media sosial. Artinya kita tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar. Kita harus terbiasa mencari tahu dulu sumbernya, kebenarannya dari informasi tersebut. Dan yang ketiga, menjaga sikap siap berinteraksi dengan orang lain meskipun melakukan komunikasi melalui teknologi informasi. Saat kita melakukan komunikasi menggunakan teknologi informasi kan terkadang kita tidak tahu ya keadaan dari pihak yang kita ajak untuk berinteraksi. Tetapi meskipun dengan keadaan seperti itu, kita harus tetap menjaga perilaku kita dengan memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita lontarkan sehingga tidak akan menyakiti salah satu pihak. Terbalikan dari good habits, ya pasti bad habits ya, kebiasaan yang buruk. Artinya, seorang pengguna tersebut tidak pernah atau jarang sekali menerapkan yang namanya etika dan moral yang baik. Contohnya, yang pertama, menggunakan software bajakan tanpa rasa bersalah. Aduh, itu udah salah banget ya, apalagi kan pemakaian software bajakan juga ada hukumnya, ada sanksinya juga. Kita harus hindarin. Dan yang kedua, menelan informasi yang didapat mentah-mentah tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut hingga menyebarkannya. Ini nih, salah satu faktor mungkin ya, dari semakin tersebar luasnya berita hoax. Ya, dari orang-orang yang menelan mentah-mentah informasi tersebut, gitu. Tanpa mengetahui dulu kebenarannya dan sumber-sumbernya. Kemudian berinteraksi dengan semena-mena di media sosial tanpa menjaga sikap. Mungkin di sini contohnya tuh di head comment kayak gitu. Mereka tidak memikirkan terlebih dahulu apakah yang mereka lontarkan itu akan menyakiti pihak lain atau tidak, atau menyinggung pihak lain atau tidak. Nah, selanjutnya, aku mau jelasin dampak dan tantangan berinteraksi menggunakan teknologi informasi. Dampak positif dari berinteraksi menggunakan teknologi informasi, yang pertama, kemudahan untuk komunikasi antara satu sama lain. Nah, dengan teknologi informasi ini kayaknya jarak itu udah bukan jadi alasan ya buat kita nggak komunikasi sama saudara atau teman yang lagi jauh sama kita, karena dengan satu klik kita langsung bisa komunikasi dengan mereka. Yang kedua, fleksibel atau bisa dilakukan dimanapun, mau di hutan, gunung, kayaknya semua bisa ya, karena mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang ketiga, penyebaran informasi yang semakin luas, jadi jangkauan dari informasi itu semakin luas daripada zaman-zaman sebelumnya nih. Dan yang keempat, mempermudah pemerintah dalam melakukan sosialita dan masyarakat. Contohnya, ketika pemerintah mendapat atau mengeluarkan kebijakan yang baru dengan menggunakan teknologi informasi, kebijakan baru itu bisa disosialisasikan pemerintah dengan cepat dan jangkauannya juga luas.
gitu. Dan yang terakhir, terciptanya jual beli online sehingga jangkauan produsen semakin luas. Artinya kita semakin mudah ya buat beli barang, dan dari produsen pun jangkauannya untuk konsumennya semakin luas juga. Selanjutnya, dampak negatif dari berinteraksi menggunakan teknologi informasi. Yang pertama, munculnya bentuk kejahatan baru yaitu cybercrime. Contohnya, ya seperti di awal, pencurian data, peretasan, situs-situs, seperti itu. Nomor dua, kurangnya komunikasi secara langsung dengan orang terdekat. Nah, kita tahu ya, di era sekarang ini, kalau kita lagi ngumpul bareng keluarga gitu, bukan yang ngobrol, malah buka HP sendiri-sendiri. Itu salah satu dampak negatifnya ya. Terus yang ketiga, terciptanya sikap antisosial. Dan yang keempat, munculnya sikap malas karena teknologi informasi banyak mempermudah kegiatan masyarakat. Nah, salah satu contoh simpelnya nih, belanja. Dulu para ibu-ibu ini belanja ini ke pasar, ke mall, ke minimarket. Tapi sekarang lewat aplikasi aja semua udah terpenuhi kan. Itu mungkin jadi salah satu dampak negatif ya. Muncul rasa malas dari diri kita karena apa-apa udah dipermudah. Kayak gitu. Terakhir, tantangan berinteraksi dengan menggunakan teknologi informasi. Yang pertama, inovasi untuk kemajuan teknologi. Yang kedua, persaingan antar individu yang semakin ketat. Dan yang terakhir, mencegah diri kita agar tidak memiliki sifat kecanduan terhadap teknologi informasi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku. Semoga kedepannya kita bisa lebih menerapkan etika dan moral yang baik sebagai seorang pengguna teknologi informasi. Sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.